Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang penilaian PKK, metode atau teknik, dan instrumen penelitian. Langsung saja kita mulai. Penilaian keberhasilan penguatan pendidikan merupakan sebuah instrumen untuk menilai keberhasilan program penguatan pendidikan karakter di sekolah. Ciri utama praktis pendidikan karakter adalah adanya otonomi moral yang didukung oleh motivasi internal dalam melaksanakan nilai-nilai moral. Dengan demikian, yang menjadi penilaian adalah diri sendiri berhadapan dengan nilai moral kemanusiaan universal dan berpapal dengan individu. Konsep dasar penilaian dan evaluasi PPKK. Sekolah membuat asesmen awal sebelum melaksanakan program PKK terintegrasi PBAP dengan menggunakan format asesmen awal sebagai sebuah dokumen tersendiri. Tujuan asesmen awal adalah untuk mempelajari kondisi awal dan memastikan taraf kesiapan sekolah dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran SPAP di sekolah. Aspek-aspek asesmen awal. 1. Kondisi-kondisi yang mendukung atau tidak mendukung implementasi PPKK terintegrasi SPAP di sekolah. 2. Iklim lingkungan sekolah yang kondusif. 3. Kebutuhan untuk menjadi lebih baik di warga. Oke, melanjut dari teman kita yaitu Mbak Mila. Ada prinsip-prinsip penilaian PPK. Ada 5. Yang pertama, orientasi pada proses secara berkesinambungan, yaitu dari proses awal sampai akhir keberhasilan program PPK terintegrasi SPAP. Yang kedua, ada acuan pada indikator keberhasilan. Indikator mempresentasikan keterlaksanaan prinsip-prinsip PPK terintegrasi SPAP. Yang ketiga, ada asas manfaat, yaitu bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan program. Yang keempat, jujur dan objektif, menilai apa yang terjadi sesuai dengan kondisi masyarakat. Terus yang kelima, transparan, yaitu penilaian dapat diverifikasi oleh pihak-pihak lain dan dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Itu selanjutnya ada teknik atau metode penilaian PPK. Ada 4, yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung, mengumpulkan data, baik data-data administratif maupun catatan-catatan pendukung untuk menilai sebuah kegiatan. Yang kedua, ada observasi individual, yaitu penilai adalah individu di luar sekolah seperti pengawas atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yang ketiga ada observasi komunitas, yaitu di sekolah bisa mempergunakan data dari observasi anggota komunitas sekolah, di antaranya guru, siswa, orang tua, dan lain-lain, untuk menjustifikasi indikator-indikator keberhasilan sesuai dengan rubrik. Yang terakhir ada talaah data administratif, yaitu berupa dokumen, foto, laporan kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Mbak Ainur.
Oke, melanjutkan penjelasan dari Mbak Cisna, yaitu pada slide yang ke-8 ini membahas tentang penilaian PPK. Penilaian PPK di sini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal di sini yaitu pemangku kepentingan pendidikan yang meliputi guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Dan yang eksternal yaitu pihak-pihak dari luar sekolah yang memiliki kepentingan bersama untuk mensukseskan pelaksanaan terintegrasi SPAB di sekolah, yang meliputi tim penilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang kedua yaitu Dinas Pendidikan, dan yang ketiga pengawas sekolah. Dan pada slide yang ke-9 ini yaitu membahas tentang instrumen penilaian PPK. Instrumen penilaian PPK merupakan alat untuk mengukur keberhasilan, mengevaluasi program, dan menjadi bahan perbaikan pengembangan PPK. Nah, instrumen penilaian dipergunakan oleh sekolah, dinas pendidikan, dan komunitas untuk menilai keberhasilan PPK berdasarkan kriteria keterlaksanaan prinsip-prinsip PPK dalam seluruh kegiatan di sekolah. Dan di slide selanjutnya yaitu membahas tentang cara menghitung skor PPK. Dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, penilai memberi skor pada instrumen indikator keberhasilan PPK di sekolah dengan mempergunakan panduan rubrikasi penilaian. Dan yang kedua yaitu penilai mengisi hasil skor dalam tabel rekapitulasi penilaian PPK. Dan yang ketiga, cara menilai rata adalah jumlah total seluruh item dalam satu indikator penilaian yang sama dibagi dengan jumlah item. Sebagai contoh, kita menilai indikator 1 tentang asesmen awal dengan data skor 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 3 sama dengan 15. Jadi total seluruh nilai pada indikator asesmen awal adalah 15/3/5 sama dengan 3. Jadi rata pada indikator 1 tentang asesmen awal adalah 3. Dan selanjutnya yaitu cara membaca skor PPK. Kualitas keberhasilan pelaksanaan PPK di sekolah dinilai berdasarkan perhitungan skor seluruh indikator yang ada. Skor PPK sebuah sekolah akan berkisar antara 0 sampai 4. Cara membaca hasil skor PPK yaitu yang pertama, jika nilainya 0 sampai 0,99 atau bisa dikatakan E, berarti banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengembangan PPK di sekolah. Dan yang kedua, jika nilainya 1 sampai dengan 1,99 atau bisa disebut D, berarti di sini sudah mulai ada usaha mengembangkan PPK di sekolah. Dan yang ketiga, jika nilainya 2 sampai dengan 2,99 atau bisa dikatakan C, berarti di sini praksis PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, jika nilainya 3,0 sampai dengan 3,5 atau bisa dikatakan B, berarti di sini praksis PPK di sekolah sudah menjadi kebiasaan. Dan yang kelima, 3,6 sampai dengan 4,0 atau bisa dikatakan nilai A. Berarti di sini praksis PPK sudah sangat istimewa dan menjadi budaya sekolah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.